Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Aulia Mati, selaku pelajar penggerak Merah Putih. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sosialisasi program-program pendidikan bermutu untuk semua dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Nah, jadi di sini ada banyak beberapa program yang saya ambil. Nah, salah satunya yaitu program prioritas. Nah, program prioritas ini saya ambil ada 3. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah, yaitu penanaman karakter 7 KAI. Apa ada yang tahu 7 KAI itu apa? Tahu. Apa Kak Halo? Oh ya, benar banget. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang biasanya kita sering lakuin di sekolah. Nah, kira-kira ya 7 KAI di sekolah itu biasanya ngapain? Ya, benar banget, senam anak Indonesia hebat ya. Nah, lalu selanjutnya penguatan pendidikan karakter dan kesehatan sekolah lainnya yaitu MBG dan juga UKS. Sudah banyak beberapa di daerah yang mendapatkan MBG, tapi sekolah kita belum ya. Mungkin masih menunggu, tapi yang pasti sudah ada UKS. Nah, lalu selanjutnya program prioritas yang kedua, wajib belajar selama 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Nah, di sini apa ada yang mau bolos sekolah? Enggak. Nggak ada. Kamu nggak mau? Oke, nggak mau ya. Kalian sudah 13 tahun lebih kan? Ya. Ya sudah. Berarti kalian sudah memenuhi wajib belajar selama 13 tahun. Nah, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan ini itu seperti akselerasi penanganan anak tidak ingin sekolah. Nah, itu akan ditanami bagaimana agar mereka itu memenuhi persyaratan lanjut sekolah hingga 13 tahun. Lalu selanjutnya, afirmasi pembiayaan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Nah, itu biasanya mungkin seperti dikasih kartu KIP, kartu Indonesia Pintar atau PIP, program Indonesia Pintar ya. Nah, itu biasanya kayak diberi dana-dana lainnya nanti buat membantu keluarga yang mungkin kurang biaya ataupun kurang hingga mereka akhirnya memutuskan sekolah. Tapi juga mungkin dari pemerintah ini akan kayak memperhatikan adanya yang namanya bimbingan konseling dari selanjutnya program prioritas yang ketiga yaitu penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi. Nah, jadi program prioritas itu harus ditingkatkan sejak ini seperti matematika, sains, dan juga teknologi. Dan juga mungkin seperti yang kalian tahu ini, kalau di Indonesia itu tingkat literasi anak Indonesia masih kurang. Nah, makanya nih, di Indonesia pemerintah itu perlu cara meningkatkan literasinya anak Indonesia. Nah, lalu selanjutnya saya juga punya beberapa program unggulan lainnya. Nah, yang pertama program digitalisasi pembelajaran. Nah, kebijakan digitalisasi pendidikan akan untuk mempercepat transformasi sistem pendidikan melalui sistem pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi atau yang disingkat TIK itu. Nah, gunanya untuk meningkatkan akses mutu, efisien dan daya saing pendidikan di semua jenjang dan satuan pendidikan. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan akan mendapatkan perangkat digitalisasi pembelajaran seperti smartphone, laptop, eksternal HDD, internet satelit, dan juga software panel. Nah, kira-kira di sekolah kita ini udah dapat perangkat digitalisasi apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, seperti laptop komputer, mungkin lainnya ada yang tahu? Yang ada di ruang yang dua itu, yang layar-layar namanya, itu namanya
sudah tiba di sekolah banyak pemerintah komitmen bahwa pada Desember tahun 2025 uang perangkat digitalisasi sudah digunakan di semua satuan pendidikan yang menjadi sasaran. Nah, program selanjutnya itu penguatan karakter. Kira-kira di kita pakai penguatan karakter apa? Tidak disebutin. Tidak tahu karakter apa? Siapa mungkin tahu? Benar-benar kebiasaan anak Indonesia. Ada yang ingat apa? Ada yang ingat kebiasaan Indonesia? Apa salah? Catherine? Mandi. Berdoa ada. Kalau berolahraga. Oke, makan yang bergizi. Bersosialisasi. Kurang apa itu? Gemar belajar dan juga tidak cukup atau tidak cukup. Nah, semua ini diterapkan oleh siswa di SMP 16 Surabaya dan efeknya itu banyak yang bermanfaat buat mereka semuanya. Salah satunya bagi para siswa itu lebih menghadapi hari ria, sehat, juga produktif. Ibadah terus selanjutnya beribadah. Ibadah bukan sekedar ritual, tapi beribadah berlakukan hari. Jadi kalian melakukan aktivitas apapun, jangan pernah kita berdoa dan mendoakan pada kalian masing-masing. Nah, olahraga. Nah, kira-kira seminggu olahraga berapa kali? 3. Kalian berapa? 4, 5. Oke. Kamu olahraga berapa kali? Kalian? 2. Oke banget. Jadi di sini yang berarti udah makan 7 kebiasaan anak itu. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 4 yaitu makan sehat dan bergizi. Pilih makanan yang bergizi dan jauhi makanan yang berlebihan. Mungkin kalian mau makan yang pedas-pedas, itu juga boleh karena mengandung vitamin C. Tapi tetap ingat, jangan terlalu berlebihan atau kayak rasa kalian tiba-tiba memikir efek samping karena kepedasan seperti berkeringat dan juga detak jantung cepat. Nah, itu jangan dilanjutin ya. Nah, kita harus makan bergizi gratis karena meningkatkan energi dan juga produktivitas kita. Lalu selanjutnya nomor 5, gemar belajar. Nah, kalian sehari itu belajar berapa lama kira-kira? 2 jam. 2 jam. Kamu berapa? 4 jam. Tes? 1 jam. Oke, mungkin udah bisa belajar di sekolah ya. Tadi namanya 1 jam. Oke, bagaimana Sadika? 4 jam. Oke, 4 jam kamu? 1,5 jam. Oke, 1,5 jam. Itu udah bagus ya. Karena kalian udah menunjukkan minat dalam belajar. Selanjutnya, oh iya sebelum itu gemar belajar ternyata itu bisa menguatkan karakter murid, meningkatkan empati, kerjasama, dan juga tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang nomor 6. Kalian tahu nggak PKI yang nomor 6 kira-kira apa? Yang berapa? Beribadah. Yang itu bermasyarakat ya. Nah, bermasyarakat dari kalian harus aktif di lingkungan dan hormat pada sesama. Nah, ini tuh dapat meningkatkan konsentrasi dalam berprestasi dan menjaga stabilitas emosi. Yang nomor 7
3,5 juta peserta. Data tersebut kalian dapat temukan di laman Kemendikbud. Nah, TKA ini fungsinya untuk yaitu seperti tes kemampuan akademik yang berfungsi sebagai sarana penyerapan, sebagai seleksi, serta pengendalian untuk pendidikan secara sosial. Lalu terakhir aku mau menjelaskan program tentang PIP, program Indonesia Pintar yang seperti aku bilang tadi. Kalau bukan untuk keluarga yang miskin atau rentan miskin antara berusia 6 tahun hingga 21 tahun. Nah, biasanya dana PIP yaitu untuk pemberian buku dan alat tulis, uang saku peserta didik, biaya praktik tambahan dan biaya magang, biaya untuk sebagai peserta didik pendidikan formal, membiayai transportasi sekolah dan juga membeli seragam sekolah, perlengkapan sekolah. Oke, dari program-program ini mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya, Ayo, boleh. apa yang kamu suka dari programnya Pak Prabowo? Oke, mungkin aku suka program Pak Prabowo ini antara dua ya. 7 kebiasaan bernegara Indonesia hebat dan juga program Indonesia Pintar. Nah, aku akan jelasin kenapa aku suka. Nah, aku suka program PKAI karena banyak anak-anak semua ini yang berdampak pada hal yang positif. Banyak di media sosial mengatakan, sejak aku mengikuti program ini, aku jadi lebih rajin, lebih disiplin, dan juga kayak lebih masuk sekolah tepat waktu karena tidak tidur malam lagi dan juga bisa terbiasa bangun pagi. Lalu selanjutnya program PIP atau program Indonesia Pintar. Nah, itu sangat membantu buat teman-teman kita yang mungkin kurang mampu, yang ternyata mereka punya jatah untuk sekolah karena nggak ada biaya. Nah, ini bisa dibantu oleh pemerintah. Dengan begitu, aku suka banget sama program ini karena selain membantu anak-anak yang kurang mampu buat sekolah, akhirnya termotivasi buat melanjutkan pendidikan lebih lanjut. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, apa? Seberapa efektif program 7 anak Indonesia hebat? Oke, menurutku ini sangat efektif. Nah, apa yang membuat tidak efektif? Nah, itu kalau kalian tidak mematuhi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi, buat menjadi orang sukses atau orang yang berperilaku dengan positif, kalian harus menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Seperti yang masih tidur di atas jam 10, seperti tidur jam 11 itu, kalian harus berubah agar bisa tidur cepat, agar bisa bangun pagi dan melakukan hal yang positif. Nah, lalu ini sangat efektif juga seperti semua program